Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Jangkal Belajar Solusi? Hari ini kita akan latihan bareng soal UTS PPKN SMP kelas 8. Kelas 8 ya. Semester 1 yang terbaru tahun 2020. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar bareng tentang soal-soal UTS PPKN SMP kelas 8 semester 1. Langsung saja untuk soal yang pertama. Ditinjau dari asal-usulnya, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti titik-titik dan sila mengandung arti titik-titik. Nah, istilah yang tepat untuk melengkapi isian yang rumpang di atas adalah apa anak-anak? Panca itu artinya adalah 5, sedangkan sila artinya adalah sendi. Baik, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Aduh, ini kacau ini. Ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, istilah Pancasila menurut Panji Darmodiharyo, sarjana hukum, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku apa anak-anak? Arjuna Wiwaha dan Bharatayuddha, Nagara Kertagama dan Sutasoma, Bharatayuddha dan Sutasoma, Sutasoma dan Arjuna Wiwaha. Jawabannya adalah B. Bagus, pintar. Selanjutnya nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah A. Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. B. Pancasila sebagai pandangan hidup. C. Pancasila sebagai pedoman sehari-hari. D. Pancasila sebagai dasar pedoman masyarakat. Perlu kita ingat kembali, yang dinamakan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah urusannya dengan bagaimana Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Di antara pilihan A, B, dan C, dan D yang merupakan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Bagus. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya tadi sudah saya jelaskan ya, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Persatuan Indonesia. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari jawaban di atas yang merupakan susunan Pancasila secara urut dan benar adalah, jika kata amati
Yang bukan merupakan pernyataan Pancasila itu adalah nomor 2 ya teman-teman. Yang nomor 2 itu kita kasih warna merah dulu. Ini adalah rumusan Pancasila yang tidak disetujui dan dirubah yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Jadi jika jawabannya nomor 2 ada nomor 2 pasti salah. Jadi seperti itu ya cara menganalisis soalnya biar mudah. Yang ada nomor 2-nya itu A ada, B ada, C ada. Berarti yang tidak ada adalah D. Baik, mudah ya. Lanjut soal nomor 2. Pancasila memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Pernyataan berikut merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai apa anak-anak? Jadi menjadi ciri khas. Kalau ciri khas itu berarti suatu kepribadian ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau pandangan hidup itu jelas ya, pedoman sehari-hari. Kalau dasar negara itu adalah dasar dalam penyelenggaraan negara. Pokoknya kalau ada urusannya dengan dasar negara itu urusannya dengan negara-negara gitu. Kalau pandangan hidup berarti dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 7. Pancasila memiliki sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, sila kedua menjiwai sila ketiga hingga keempat, sila ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila kelima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat, di mana kelima sila ini saling terkait satu sama lain membentuk sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa makna Pancasila sebagai sudah kelihatan ya dari kata-katanya, yaitu C, satu kesatuan yang utuh. Lanjut soal nomor 8. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mempertahankan Pancasila adalah A. Ikut demonstrasi sejak SMP. Tidak boleh ya, anak SMP itu tidak boleh ikut ikut demo karena belum cukup umur. Kalian masih bahaya, tidak boleh, tidak diizinkan oleh undang-undang. Yang B, selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang benar ya. Kalau menghafal Pancasila saja dalam Pancasila sudah cukup itu belum cukup. Hanya menghafal tapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya tidak boleh ya. Yang paling penting itu justru mengamalkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menggambar Pancasila di tembok kamar itu tidak sesuai ya. Lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan pentingnya dasar negara bagi suatu bangsa adalah berikut ini yang merupakan pentingnya dasar negara. Apa? Ayo. Berarti kalau dasar negara itu hubungannya dengan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang mana yang benar? A. Pedoman dalam kehidupan sehari itu Pancasila sebagai pandangan hidup. B. Agar kehidupan bernegara memiliki arah tujuan yang jelas. Nah, ini yang betul ya. Jadi tujuannya adalah urusannya dengan bernegara kalau dasar negara itu.
Oke, lanjut soal nomor 10. Tetap enjoy ya. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila pertama. Ini mohon maaf salah ketik, Mas kurang. Sila pertama, Pancasila adalah A. Ikut beribadah di tempat teman yang berbeda agama. Tidak boleh ya kalau kalian beragama beda dengan temanmu dengan alasan toleransi, ya kalian tetap nggak boleh. Terus karena alasan toleransi ikut kegiatan peribadatan teman yang berbeda agamanya dengan kita, tidak boleh malah menyalahi agama kita ya. B. Menghargai teman yang berbeda keyakinan dengan tidak saling mengejek. Nah ini, jadi kalau kalian punya teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh mengejeknya ya. Kalian harus memiliki sikap toleransi, jangan sampai intoleransi. Yang ketiga nih, mengikuti kepercayaan teman meski berbeda. Nggak boleh ya, dosa. Ini parah lagi, mengejek teman yang berbeda agama, tidak boleh juga ya. Lanjut soal nomor 11. Berikut ini adalah salah satu pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu adalah beribadah tepat waktu, itu sila pertama. Tidak semena-mena dengan orang lain. Pancasila sila kedua itu merupakan penghargaan atas hak asasi manusia. Jadi kalau keluar sila kedua itu cari ya anak-anak yang hubungannya dengan menyamakan kedudukan manusia, yaitu hak asasi manusia. Lanjut nomor 12. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Berarti carilah jawaban yang hubungannya dengan persatuan, yaitu yang C. Mudah sekali kalau ini ya. Selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan bangsa dan negara itu lebih utama daripada kepentingan pribadi dan golongan ya. Itu namanya pengamalan sila 3. Lanjut nomor 13. Berikut ini adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Alinea pertama itu apa? Menyatakan tentang kemerdekaan. Ini saya besarin ya. Nah ini tentang kemerdekaan. Jadi jawabannya yang mana? Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mencintai kemerdekaan. Cari aja jawabannya yang itu yang mana. Nah ini ya, tidak setuju akan penjajahan atau lebih setuju dengan kemerdekaan. Oke, lanjut nomor 14. Berikut ini yang merupakan landasan hukum MPR dalam melakukan perubahan. Nah ini dihafalin nih anak-anak, harus hafal. Yaitu dasar hukum MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Kalian harus hafal kalau ini ya, mau nggak mau. Lanjut nomor 15. Berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen, yaitu yang mana? Yang tidak ada penjelasannya, itu yang B. Mudah bukan? Ini juga harus dihafal. Lanjut soal nomor 16. Berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar sesudah amandemen. Berarti ini kebalik, mohon maaf. Ini tadi yang sebelum ya. Sebelum amandemen itu yang
masih ada penjelasannya. Jadi ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan terbalik. Sudah ngantuk. Lanjut nomor 16, berikut ini yang merupakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah amandemen itu yang tidak ada penjelasannya, yaitu pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Lanjut nomor 17, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai apa? Sebagai dasar negara, bukan ya, itu Pancasila. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum yang masih bersifat fundamental, di mana kedudukan Undang-Undang Dasar tersebut menjadi hukum dasar dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia itu wajib berpatokan kepada Undang-Undang Dasar. Lanjut nomor 18. Nomor 18, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara Indonesia, yang berarti A. Pembukaan dapat dirubah dengan syarat tidak mengubah pasal-pasal. Boleh? Jadi yang dapat dirubah itu pembukaannya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Pembukaan itu tidak dapat dirubah karena merupakan kesepakatan atau konsensus para pendiri bangsa kita. Maka kita sebagai generasi bangsa, selain menjaga pembukaan Undang-Undang Dasar, juga harus mempraktekkan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sudah saya jelaskan di dalam video sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan disaksikan lagi kalau masih belum jelas. Yang kedua, yang B, yaitu pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal, betul, sehingga tidak boleh dirubah. Oke. Yang C, pembukaan merupakan dasar negara, ngawur. Dasar negara itu adalah Pancasila. Pembukaan adalah lambang negara ya Pancasila. Nomor 19, berikut ini merupakan hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi merupakan rincian Pancasila. Benar atau salah? Salah ya. Keluarnya kan proklamasi dulu, baru Pancasila. B, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi lah. Ini makna yang terkandung dalam pembukaan. Ini proklamasi dengan Pancasila kan nggak ada hubungannya. Yang ditanyakan adalah hubungan pembukaan dengan proklamasi. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar, ketika saya bilang pembukaan itu artinya pembukaan Undang-Undang Dasar ya anak-anak, itu merupakan amanat dari proklamasi. Terakhir, Indonesia memiliki konstitusi yang berbentuk apa? Konstitusi kita adalah berbentuk konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana juga sebagai pelengkap kita memiliki konvensi sebagai undang-undang yang tidak tertulis, biasanya keluar setiap tanggal 17 Agustus. Pidato presiden itu bisa dikatakan sebagai konvensi atau awal tahun. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga nilainya UTS besok pagi bagus ya. Semoga nilainya maksimal, dan silahkan kalian boleh mencari soal-soal lainnya untuk menambah perbendaharaan soal UTS untuk belajar supaya nilai UTS-mu bagus. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share temanmu yang belum belajar soal ini
supaya nilainya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.